Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'alak wa zaqal batilal batila kana zawqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahaya Hati Kota Wisata Batu serta pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita bersama-sama dalam pagi yang sejuk ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilm, i'tikaf, silaturahim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diridhoi. Amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang dawuhnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau bersabda, ma min abdin razaqahullahu asra khisalin la waqad naja minal afat wal ahad. Tidaklah seseorang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala 10 macam kecuali orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Hidup itu adalah sebuah pilihan di mana seluruh catatan kehidupan itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita beramal menanamkan satu kebaikan, ya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menanamkan sebuah kejahatan, kemaksiatan, maka mudaratnya, mafsadatnya besok juga akan kembali kepada kita. Kembali kepada dawuhnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau mengatakan, ma min abdin razaqahullahu asra khisalin illa waqad naja minal afat wal ahad. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 perkara, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan sesuatu yang membahayakan. Fitnah dan ahad. Jadi fitnah itu ya ujian cobaan, ahad itu ya sesuatu yang membahayakan. Bukan hanya itu, orang yang diberikan 10 hal ini wasara fi darajatil muqarrabin, orang yang diberikan 10 hal ini akan sampai kepada derajat muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nala darajatal muttaqin, dan mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan Allah kepada seorang sehingga dia selamat dari berbagai macam musibah dan bahaya, awwaluha sidqun da'imun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bahaya, ujian, musibah adalah sidqun daimun, orang itu senantiasa berkata jujur. Berkata jujur itu senantiasa, selalu. Di samping berkata jujur, qalbun qani'un, memiliki hati yang qanaah. Sudah sering saya terangkan
Qanaah itu bahasanya nrimo ing pandum. Bukan berarti tidak ikhtiar, bukan berarti tidak berusaha, tetap ikhtiar, tetap berusaha sungguh-sungguh. Tapi berapapun rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dengan lapang dada. Itulah sifat qanaah. Jadi ar-ridha bil qismah, ya. Jadi ridha dengan berapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi mengatakan fasidqul lisan awwalus sa'adah. Jujurnya lisan ini adalah merupakan awal dari keberuntungan seseorang. Banyak orang itu yang dipercaya bisa berkarir karena bondonya mek situ, bondo jujur. Tapi kalau orang itu sudah nggak bisa dipercaya, lesannya sering berdusta, penggaweane selintat-selintut, suka singitan, nyingit-nyingit krono nglakoni ketidakbenaran, itu susah akan mendatangkan sa'adah, apalagi sa'adatud darain. Mendapatkan kebahagiaan di dunia aja susah, apalagi mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi satu harus jujur. Sekarang pun Indonesia sedang gonjang-ganjing, ruame. Gak nyebut saya masalah apa, tapi yang melihat televisi, melihat medsos tahu. Sekarang sedang ada apa? Ya. Kenapa kok rame sampai lama? Itu karena ada yang tidak jujur. Kalau jujur, segera terselesaikan. Makanya konsep as-sa'adatud darain, orang ingin beruntung, bahagia dunia akhirat, salah satu yang pertama adalah jujur, terutama as-sidqul lisan, ucapannya adalah jujur. Baik jujur itu terhadap diri sendiri maupun jujur terhadap orang lain. Nah, kadang-kadang kita itu suka tidak jujur dengan padahal hati kita sudah mengatakan tidak, tetapi lisan kita mengatakan iya. Hati kita sudah mengatakan iya, tapi perbuatan kita masih tidak. Nah ini. Makanya sudah sering sepula saya katakan, orang yang baik itu adalah orang yang bisa menyelaraskan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi tiang sing sae niku atine apik, lesane apik, perbuatane yo apik. Itu baru orang itu dikatakan baik beneran. Kemudian As-Syaikh Nawawi meneruskan dawuhnya, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ya. Barang siapa yang sedikit jujurnya, maka sedikit pula temannya. Berarti nggak seneng. Jadi sahabat, teman, saudara itu kalau sudah tidak jujur itu tidak ada yang seneng pada orang tidak jujur. Tapi kalau ada orang kok jujur begitu, semuanya senang. Saudaranya senang, keluarganya senang, sahabatnya senang. Makanya kalau orang tidak jujur itu qalla sadiquhu, jadi temannya sedikit karena tidak jujur. Tapi orang jujur biasanya saudaranya, sahabatnya menjadi banyak. Karena hampir semua orang senang kepada yang jujur. Meskipun tidak semua orang bisa melakukan kejujuran. Biasanya selalu saja ada yang ditutup-tutupi. Padahal sesuatu yang ditutupi, meskipun orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka saatnya lah sekarang di bulan Muharram ya kita mengadakan pertobatan total. Bengi sholat tobat njaluk sepura ngene Gusti Allah. Tidak perlu memberitahukan kekurangan, ketidakjujuran kita kepada orang lain. Cukup melakukan sholat tobat, beristighfar kepada Allah. Nah kalau enggak jujurnya pada orang lain, lek gorei wong liya ya ditabayun, diklarifikasi. Jadi pertama jujur lesan itu menyebabkan kita selamat. Yang kedua, asani sabrun kamilun. Pemberian Allah yang menyebabkan orang itu diselamatkan dari berbagai macam bahaya, musibah.
adalah sabrun kamilun, sabar yang sempurna. Mau syukrun daimun, disertai dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak bersyukur itu biasanya banyak sabar. Meskipun doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ini yo jaluk syukur, jaluk sabar. Dalam kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, Kanjeng Nabi itu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah saya ini banyak sabarnya, ya. Jadikanlah saya ini orang yang banyak sabarnya. Wa ja'alni syakura, jadikanlah saya ini orang yang banyak syukurnya. Wa ja'alni fi aini saghira, ya Allah jadikanlah saya itu di mata saya orang kecil, berarti tidak sombong. Wa fi a'yunin nasi kabira, tapi di mata orang lain saya itu termasuk orang besar, itu tidak sombong. Soalnya di mata saya kecil, di mata orang lain besar. Kalau di mata saya besar, berarti sombong. Tuh. Bon. Jadi sabar, sabar kamil, ya, sabar yang sempurna. Karena dalam satu riwayat baginda Rasul Muhammad mengatakan afdhalul imani as-sabr was-samaha. Iman yang paling utama adalah orang yang memiliki sifat sabar was-samahah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Cara Jawane gawe murah. Gak dijauh sepuro lho gelemnya puro, apalagi dimintai maaf. Itu orang yang memiliki samahah. Jadi kalau orang sudah memiliki kata-kata sabr was-samahah, wawa iku sabar banget, dicela, dimarahi, dia wis pokoke sabar. Wong jenenge gak salah. Tapi lek salah nglendem ae ya jenenge gak sabar. Yang namanya sabar itu dimarahi orang lain tapi dia tidak bersalah, dia diam tidak membalas, itu sabar. Mulai salah diseneni wong ya kudu dirubah sikapnya. Enggak boleh saya itu sabar biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Lah padahal salah dek nih. Ngono iku gak sabar jenenge. Saya diarani sabar itu netepi napa? Jadi kita itu tetap di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, kaya gak bales lek dilokno, itu perintah Allah. Al-kadhiminal ghaid, itu kan perintahnya Allah. Jadi menahan amarah itu kan perintahnya Allah. Jadi sabar itu maknanya termasuk menahan amarah, tidak membalas apabila disakiti. Kemudian juga memiliki sifat samahah, artinya gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Tadi malam kita mengaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mudah juga mengampuni kesalahannya, dosanya. Lho sapa wong sing ngangel nyepuro dosane wong liya, dawendam ae senengane. Ini juga Allah enggak sudi memaafkan dosanya orang itu. Maka penting kita gampang memaafkan orang lain, itu penting, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabarnya sempurna. Jadi sabar yang sempurna itu ya sabar pol, ora sabar mari ngono gak sabar. Nah, gitu. Wis nahan wis 3 dina kuat, bareng hari ketiga gak kuat, wis dientekno, entek ngamek kurang golek dari bahasa ini. Semua dilampiaskan di hari ketiga. Itu namanya sabarnya tidak sempurna. Ya, sabar sempurna itu sampai rasa kemarahannya, rasa godopnya, rasa khikitnya wis galok kabeh, sampai hilang karepe dhewe. Ndak sampai perbuatan yang tidak baik itu kita lepaskan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada seorang yang menyebabkan keselamatan, faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Selalu fakir dan memiliki sifat zuhud. Wah iki gak penak.
Mosok selalu fakir. Iki kelakuan sing abot. Lek sing abot nggih aja dilakoni. Nabi ku apa wae milih sing enteng. Oke. Loh kok kebetulan kita ditakdirkan orang yang fakir, serba kekurangan. Maka sifat penyertaannya harus zuhdun hadirun. Harus memiliki sifat zuhud. Zuhud itu gak kepingin pek benek barang wong. Ya wis. Wong ancene wis ikhtiar gak oleh kok. Ya wis. Gak usah kepingin terus, gak usah. Ikhtiare mandek ibadah maro ikhtiar maneh. Gak dikeki maneh, ya mandek di ibadah maneh. Golek maneh, ikhtiar maneh. Nah, seperti itu terus gitu. Ya. Yang ibadah, yang ikhtiarnya itu tidak menghalangi ibadah mahdoh. Soro kasarane buru macul, buru ngrempes, buru matun. Mek didik. Tapi gak ninggalno salat. Wis sing diterima 50 150 alhamdulillah dinikmati. Mari ngono lho, dikei 150 sik iso nyisihno nyemplungno kotak amal. Apalagi ini bulan Suro, iso titip nang arek yatim barang. Lah ini. Jadi harta benda yang dimiliki tidak digenggam untuk dimiliki, dimanfaatkan sendiri, tapi tidak disalurkan kepada orang lain. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul fuqara a'tullah ar-ridha min qulubikum tadfaru bi thawbi faqrikum wa illa fala. Berikanlah Allah Subhanahu wa taala ridho dari hatimu. Jadi kita diberikan apa saja itu ridho. Ridho. Ya. Ya. Tafaru mongko merkole sira kabeh bi thawabi faqrikum. Ya. Kalau kita ridho pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka kefakiran, kekurangan itu menjadi pahala, karena sabar dan ridho itu pahala. Wa illa fala. Tapi sebaliknya, kalau kita ditakdirkan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, lah tapi ngedumel ya, sabar terus, ini tidak ada pahalanya. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah SAW itu bangga melihat umatnya yang mukmin itu bangga. Kenapa Rasul bangga? Dikei sugih syukur, dikei miskin sabar. Itu dibanggakan. Jadi orang kaya tapi syukur gemar sedekah itu dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang miskin, ada orang fakir tapi sabar juga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Lah hidup itu kan dua itu. Kalau nggak kaya ya miskin atau biasa-biasa saja. Lek jenenge biasa itu berarti cukup si ono kerene. Lek fakir kan tidak cukup. Fakir itu tidak ada pekerjaan, tidak bisa bekerja. Kalau miskin bekerja tapi tidak cukup. Jadi fakir dan miskin itu sebenarnya tidak cukup. Kalau biasa-biasa itu cukup, berarti si ono karene. Lek ono karene kita tetap disuruh berbagi kepada orang lain. Alladzi yunfiquna fis sarra wad dharra. Nah itu. Jadi yang ketiga fakir tapi memiliki sifat zuhud, tidak ngersulo. Warabi yang keempat, pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu diselamatkan dari berbagai macam musibah. Fiqrun daimun ma'ahu batnun jaiun. Orang yang senantiasa berpikir sehingga berpikirnya itu menyebabkan orang syukur dengan perut yang lapar. Muga-muga di sepuro kula terutama nih. Soalnya tirakat poso iku ora patek kuat. Kula niku seneng tirakat mangan. Lho kok guyu sampean. Lho kok saged sih mangan kok tirakat? Iya, lek mangan ngejak wong liya. Angger mangane ngejak wong liya ae kan. Kaya sunnate Nabi Ibrahim, pokoknya gak mangan dhewe. Lek mangan dhewe ya gak tirakat. Tapi lek mangan ngejak wong liya kan sedekah, mangan ngejak wong 5. Lah kan memberi makan 5
orang, makan ngejak 3 orang, itu ya tirakat medit. Tirakat medit itu mangan ngejak wong liya, itu antara lain. Jadi lek gak iso tirakat poso, ya tirakat medit. Tirakat medit itu loman, senengane ngekaki wong liya, senengane mangan ambek wong liya. Nah, ini kemawon sing dadi pilihan niku. Makane niki kaya-kaya ya gak poso hari. Buka rahasia ya. Tapi kepinginnya ngejak mangan wong akeh kula niki. Tapi dulur-dulurku. Terus iso ngejak mangan jamaah kan gitu. Karena padat. Pun jadi orang yang selalu berpikir itu insya Allah juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang itu kelebihannya ya karena punya daya fikir itu. Lek menungso iku gak mikir, wis padha wae karo makhluk-makhluk sing liya. Kelebihannya menungso ya karena punya pikiran dan pikirannya itu dipakai untuk berpikir. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana maslahat, mana mafsadat, mana mudarat. Orang berpikir seperti itu. Kemudian dengan ikhtiar berpuasa. Jadi berpikir itu utama termasuk ibadah. Sehingga orang ahli ilmu berpikir, ya berpikir apa? Ya berpikir apa saja asal manfaat. Ora kok mikir Quran, mikir hadis ngono tok enggak. Lek panjenengan berdagang, ya dikon mikir, ya apa dagangane solaris, marono ya apa ngetokno zakat, itu kan butuh pikiran. Dan berpikir perdagangan juga ibadah karena ada manfaat duniawi dan juga ada manfaat ukhrawi ketika zakatnya dikeluarkan 2,5%. Berarti berpikir berdagang ya ibadah, berpikir bertani ya ibadah. Nah, jadi berpikir itu termasuk ibadah. Kemudian yang kelima, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan adalah khazanun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Orang yang selalu susah, kemudian disertai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki pun salah paham. Susah iyo anjene perkara ne perlu disusahno. Ojo sampai susah barang sing gak perlu disusahi. Apa susah sing perlu sing disusahi? Terlanjur nglakoni dosa, terlanjur nglakoni maksiat. Iku susah sing perlu disusahi. Wah, ana susah sing gak perlu disusahi. Sakman duwe lombok 1 hektar, kemudian kelangan 1 kilo. Lah itu gak perlu disusahi 1 kilo 1 hektar kok susah kelangan 1 kilo itu. Mepe gabah 1 latar dicocok PT 2 gegem, yo gak perlu disusahi. Wong 2 gegem wis susah ngantek piti diserampang ngantek pincang. Ya ora perlu. Jadi susah itu memang menyusahkan sesuatu yang memang perlu kita susah. Ya, cuma susah niku meskipun daimun ndak boleh berlebihan. Wong Islam iku seneng berlebihan ya gak oleh, susah berlebihan ya tidak boleh. Karena kalau senang berlebihan bisa menyebabkan tidak ingat kepada zat yang memberikan nikmat. Kalau susah berlebihan ya nggak boleh, sehingga orang itu jadi lupa dengan yang memberikan susah, dengan yang memberikan masalah. Padahal jujur saja sakjane menungso niku insyaallah seneng mbek susahe akeh senenge, sehat ambek lorone akeh sehate. Insyaallah seperti itu. Mangan ambek gak mangani akeh mangani. Insyaallah akeh mangani. Tapi kadang-kadang wong setahun lho, sedina mangan pisan, wis sambate ngalor ngidul, ya Allah, aku sedina emang wis gak sing tak pangan wis pisan tok. Lho padahal mek dina iku tok. Wingine ping 3, winginane ping 3, winginane ping 3 maneh, winginane ping 4. Malah lek bulan suro ben sedina iso mangan ping 7 barang. Lah ngono iku lho gak mangan pisan wis wambat ngalor ngidul, kabeh tanggane dulure dilapori kabeh. Lah niki enggak pas. Jadi susah sing kurang pas. Jadi susah sing pas iku nyusahi dosa.
sing perlu diistighfari. Iki perlu duwe rasa susah. Kemudian yang keenam, jahdun daimun. Ya. Sungguh-sungguh yang terus-menerus, wa ma'hu badanun mutawadhi'un, dengan anggota badan yang memiliki sifat tawadhu. Orangnya itu semangat, menggebu-gebu, bekerja keras, tapi sik duwe andhap asor, sik gelem nuwun sewu, cara duadekno wong sugih, pangkate dhuwur, iki sik seneng bergaul karo rakyat biasa. Wah iku jenenge jahdun daimun, tapi ma'hu badanun mutawadhi'un. Lek nyambut gaya temenanan, kaya ngantek gak roh kanan kiri, tapi lewaya bergaul karo masyarakat, dia juga menyatu dengan masyarakat. Wong tiyang ngene iki mari selamat. Makanya sampai ono riwayat tawadhu'u wa jalisul masakin takunu min kibari ahlillah wa tahruju minal kibri. Tawaduklah kalian semua, duduklah bersama orang-orang miskin, maka kamu akan menjadi kibari ahlillah, menjadi pembesar-pembesarnya Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari sifat kibir. Dadi mbak nomek lungguh tok kalih tiyang fakir, mbak nomek mujalasah tok dengan orang-orang fakir, itu menghilangkan sifat kibir. Nah, makanya majelis sing campuran ngeten iki ya kok jenengan salat jamaah, ngaji, ini sudah luar biasa. Sekarang campuran strata sosial, ono pejabate, ono stafe, ono pimpinan organisasi, ada anggota, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin. Ya seperti inilah cara kita untuk menghilangkan sifat-sifat sombong itu seperti itu, dengan mujalasah, dengan bergaul, duduk berdamping bersama dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Oleh duwe komunitas to, komunitas iki kan sing melarat blas sugih kabeh. Hapine regane 10 jutaan kabeh. Ngaten iki kadang-kadang perlulah setahun pisan, saulan pisan ngundang fakir miskin santunan. Engko iku kangge ngilangi sombong. Lek sepanjang tahun, apalagi selama hidup hanya bergaul dengan yang HP-nya di atas 10 jutaan dong, ini membahayakan adanya sifat kibir, adanya sifat sombong. Lah orang itu lek duwe sifat sombong sampai mati gak iso. La yadkhulul jannata man fi qalbi mithqala dzarrah min kibrin. Gak iso mlebu swarga wong lek di atine ana sak biji dzarrah secuil aja dari sifat sombong, itu ndak ada. Makanya penting Bapak Ibu sosialita niku nggih sekali-kali campur arek yatim, campur fakir miskin, senajan toh 1 tahun 2 kali, biasanya Ramadan karo suro. Ndak apa, itu karena untuk menghilangkan sifat sombong, bahkan untuk menghilangkan status sosial. Gak apa-apa lah kelangan, wong asale awake dhewe iki yo gak duwe status sosial. Kita itu dilahirkan di mana aja oleh Allah Subhanahu wa taala, gak iso nolak. Nggih. Hanya kebetulan mungkin kita dilahirkan di kalangan santri, dilahirkan di kalangan agnia, itu kebetulan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sakjane awake dhewe iki lahir ya ora iso milih. Berhubung dibalihno kalau Allah Subhanahu wa taala ditakdirno di tempat sing penak, di tempat sing apik, alhamdulillah. Carane bersyukur pada Allah dengan cara kita mau bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung. Bahasaku kurang ae. Nggih. Soalnya dikatakan tidak beruntung durung mesti ya lek besok di swarga luwih sugih. Bareng besok di swarga lah kok lebih sugih, wiritane luwih akeh, ngajine luwih istiqomah. Jangan kita kalah, termasuk sing buruk ngaji iki kalah. Dengan mbah-mbah sing wis sepuh tapi sik kuat nglakoni ibadah, sik istiqomah wiritane, istiqomah ngajine, istiqomah ibadahe. Jangan-jangan kene itu geleme kumpul wong ngaji lek mek muruk tok. Lek dadi mustamek gak gelem, wah ini bahaya. Nah, ngoten. Pun lanjut. Dari wasadisu jahdun daimun.
Wasabi'u sing nomor 7 rifqun daimun. Alon-alon kang langgeng. Maknane alon-alon iku mboten nglembreh, tapi mboten grusah grusu. Kalau ingin berbuat sesuatu dipikir dahulu. Ditimbang-timbang akibatnya. Apa saja, berdagang, bekerja, berbuat apa-apa. Itu harus rifqun. Sembayang ya kok oleh mluwayu Allahu Akbar. Gak noleh kalau ketulung dingak-dinguk Allahu Akbar. Mboten. Sembayang itu ono adabe, ono tata kramane. Paling-paling bismillahirrahmanirrahim lah. Syukur-syukur lek muni ilahi anta maksudi wa ridha kamlubi. Syukur-syukur lek dibentengi Anas. Syukur-syukur sik maca ta'awudz, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ora mlewayu beber nek baris takbir Allahu Akbar. Iku jenenge gak rifqun daimun. Wong sing kesusu kudune noto ati, noto awak, madhep dingkluk takbir. Kalau bisa dirinya dibentengi. Itu akhlaknya orang sholat. Dadi rifqun daimun ma'ahu rahmun hadirun. Di samping kita itu memiliki sifat alon-alon, mboten grusa-grusu. Niku lek keterangane fi jami'il af'al, di dalam setiap perbuatan itu tidak boleh grusa-grusu. Disertai dengan rahmun hadirun, memiliki sifat kasih sayang. Dadi wis alon-alon memiliki sifat kasih sayang, yo sayang nang awake, yo sayang nang wong liya. Dadi memang Al-Qur'an iku ngoten kok. Pertama wong itu kon merhatekno sik awake dhewe. Hadis ngoten. Lek cara hadise ibda binafsik tsumma biman ta'ulu. Lek takwa itu mulailah dengan dirimu sendiri, ibda binafsik tsumma biman ta'ulu, baru dengan orang-orang yang kamu pengaruhi, yang kamu kuasai. Quran ngoten, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ku anfusakum dulu, dirimu dulu. Setelah kamu bisa menguasai diri, wa ahlikum baru keluargamu. Jagalah dari siksa api neraka. Demikian juga di dalam kita pelan-pelan berpikir, dalam berbuat, istilahnya rifqun daimun alon-alon, buatan grusa-grusu. Ini harus disertai rahmun hadirun, disertai dengan sifat kasih sayang. Tidak boleh diri kita itu dipacu dengan sekian tanpa istirahat, mboten angsal. Kalau nggih padet, tapi mari ngeten nggih teko nyupir maneh, tapi dari turun langsung gletak. Sudah. Teko turun langsung gletak ngoten iki. Lah nanti acara lagi di Kepo. Teko Kepo ya kudu gletak maneh dilut. Maru nang Tiran. Teko Tiran ya rencana gletak. Mari ngono nang Leban gletak maneh maru. Dadi harus ada istirahatnya. Ndak boleh gak istirahat teko tek mencolot rono maneh. Mencolot gak sempat istirahat blas. Iso-iso mati ngadeg. Jadi ke dalam jiwa kita, di badan kita harus sayang. Tidak boleh diforsir tanpa diberikan istirahat. Karena mata ini punya hak, anggota badan ini punya hak. Tidak boleh dipakai terus, tidak diistirahat. Tidak boleh. Nah, ngoten. Nah, jadi rifqun daimun ma'hu rahmun hadirun. Jadi kita itu harus memiliki sifat kasih sayang. Karena innama yarhamullah min ibadir rahmah. Karena Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Lek dadi wong bengis macam-macam, kadang-kadang sing kekuasaan coba engko wis kecopot kabeh. Iso ngemis-ngemis iso kan. Nah, jadi orang itu harus sayang, apalagi sayang kepada anak kecil, itu anak bonusnya besok dengan Gusti Allah. Jadi makanya di akhirat itu ada yang namanya Darul Farah. Darul Farah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ketika hidupnya suka menyayangi anak kecil, nukono permen, ngekei duit, membuat parcel-parcel, mungkin ulang tahun anaknya, hari raya, pas apa begitu. Ya, kayak parcel paling cilik intinya yang neno anak cilik. Besok di akhirat dimasukkan Darul Falah. Ada lagi di akhirat namanya Darul Falah. Rumah keberuntungan itu diberikan orang yang memiliki anak kecil kemudian meninggal, sabar orang itu. Poin yang nomor 8, wasaminu khubbun daimun fillah ma'u khayaun hadirun. Selalu mencintai karena Allah. Selamat pun. Lek awake nyintai apa karena Allah, selamat.
Nyintai bojo karena Allah selamat, cinta nang kiai karena Allah selamat, cinta nang santri karena Allah selamat, cinta kepada harta benda, nyintai duit karena Allah selamat. Soalnya lek senang duit mesti gak dihambur-hamburno, sebagian ditabung, sebagian diberikan kepada fakir miskin. Karena hartamu yang sebenarnya adalah hartamu yang kau belanjakan di jalan Allah. Jadi titipna fakir miskin, titipna anak yatim, niku hartamu yang sebenarnya di samping yang kita manfaatkan niku. Jadi penting kita memiliki rasa cinta, itu penting. Bahkan ledek nyanyi-nyanyian itu, manusia itu nggak bisa hidup tanpa cinta. Bahkan tidak berada kalau tidak karena cinta. Ngoten. Jadi kalau panjenengan iki wonten ya dari buah cinta itu. Makanya harus memiliki rasa cinta. Lah cinta itu nyintai apapun sebaiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Makane Pak Penghulu lek kate nikahno niku biasa niku imsakin bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Ma'ruf iku ya apik, ihsan ya apik. Ya. Tapi lek ma'ruf itu kebaikannya untuk dua belah pihak. Lek ihsan kadang-kadang hanya salah satu pihak. Jadi lek sik kon cekel, sik bergaul ya ma'ruf. Ma'ruf itu ya manfaat untuk saya, manfaat untuk istri saya. Lah kan lepas ihsan. Ihsan ini saya ya dengan baik-baik, tapi kadang-kadang kebaikan itu hanya ada pada salah satu pihak. Kene penak, kono gak penak, atau kono penak, kene gak penak. Akhirnya kan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi niku termasuk itu adanya rasa cinta itu ya termasuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi hubbun daimun, manusia itu harus selalu mencintai. Kalau mencintai karena Allah, baik cinta pada Allah, cinta pada sama manusia, atau cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian cintanya itu ya khayaun khadirun, disertai dengan rasa malu. Nah, jadi tidak boleh cinta tidak disertai dengan rasa malu, ya tidak boleh. Mudorot nanti. Jadi wong itu seneng tapi harus punya rasa malu. Mosok dumane suami istri kate ambung-ambungkan di alun-alun. Ora gak pas niku. Nah iku ya seneng tapi gak duwe rasa malu. Mosok ngono contoh sing gampang niku, kenapa sih kok hubun daimun wa ma'u hayaun hadirun, kok ono rasa malu? Jadi tetap memiliki rasa malu. Terutama ya malu kita berbuat sesuatu yang haram. Meskipun manusia tidak lihat, Allah Subhanahu wa taala ini Maha melihat. Jadi kita itu tidak bisa berkelit dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Memang lek maksiat niku gak ono bendere, maksiat nyengit ya gak oleh. Bahkan Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan bagaimana orang yang maksiat itu tidak takut pada Allah tapi takut kepada manusia. Itu disiksa kayak ngono iku. Ya. Lah maksiat gak nyengit-nyengit di depan orang banyak, ya gak oleh. Karena akan dicontoh orang banyak, nanti dosanya malah double. Malah dosa itu ya gak oleh dilakoni. Nyengit ya gak oleh, diketok-ketokno wong ya gak. Oh, karena dosa. Tapi lah ibadah. Misalkan santunan anak yatim diumumkan bersama orang banyak, ya baik. Kok santunan itu door to door, dewe pada anak yatim harus sangoni plek, ya baik. Jadi kalau taat itu sembunyi ya baik, kelihatan orang lain ya baik. Kalau maksiat sembunyi ya jelek, ya kelihatan orang lain ya tambah jelek. Jadi memang kemaksiatan itu tidak ada baiknya. Sebaiknya kalau kebiasaan ketaatan itu senantiasa baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Pun berikutnya watasi yang nomor 9. Ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun. Jadi orang yang selamat dari musibah memiliki ilmu yang manfaat dan senantiasa diamalkan. Malewatu. Jadi ilmu yang manfaat itu bagaimana? Ya, pun masukkan. Ya isin kula ngombe ngene mboten. Koncone padha poso-poso, ya ini gak poso kok gak isin kate ngombe jero panggung isin. Malu kan. Ilmun nafi'un ma'hu amalun daimun. Jadi punya ilmu yang manfaat. Ya.
Lah manfaatnya ilmu itu apa? Tandanya ya amalun daimun. Jadi diamalkan. Ilmu itu baru manfaat kalau diamalkan. Jadi tanda-tanda manfaatnya ilmu, satu, faham, dua, diamalkan, tiga, bisa disampaikan kepada orang lain. Niku indikator tanda nilai ilmu manfaat. Jadi jenengan ini ngaji, faham. Oh, rizkine Allah sing dikekno nang wong jere Abu Bakar ana 10. Sampeyan faham 5 manfaat. Iso nglakoni 3 manfaat. Iso nyampe no wong siji manfaat yang lain. Jadi indikator tanda manfaat siji faham, loro iso nglakoni, nggih. Nomor 3 iso nyampe no nang wong liya. Meskipun dengan bahasa yang sederhana, gak usah nggawa kitab, gak usah ceramah tapi ngajak-ngajak. Aku ingin krungu ngaji. Jadi jerene wong iku lek wis mari ngaji kudu diamalno ilmune. Soale lek ilmune manfaat iku ilmu sing diamalno. Nah, ngoten tok mawon. Mboten menapa. Pun jadi ilmu yang manfaat dan senantiasa diamalkan. Nah, paling tidak ngapunten, paling tidak pernah sekali kita amalkan. Jadi kalau dengar pengajian kita ngerti paham bisa mengamalkan, segera diamalkan. Paling tidak usah melakoni meskipun 1 kali. Syukur-syukur diulang 2 kali. Syukur-syukur istiqomah tiap hari. Wah, malah selamat. Soalnya yang ke-9 kata Abu Bakar, yang menyebabkan orang selamat adalah ilmu nafiun, ilmu manfaat, wa amalun daimun, dan senantiasa diamalkan. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan orang selamat itu adalah imanun daimun wa aqlun tsabitun. Iman yang tetap bersemayam dalam hati dan akal juga yang tetap kita pergunakan. Jadi akal itu kabeh wong duwe, tapi lek gak gunakno ya iso gak selamat. Jadi penting iman niku penting. Makanya nalikane kula panjenengan niku napa tawaf haji ana donga di Al-Qur'an, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, habib dalun aturi paring remen panjenengan, berilah saya kesenangan ilaina kepada saya al-iman, seneng iman ya. Wa zayyinhu fi qulubina, hiaskanlah iman itu dalam hati. Dari mancep di hati niki. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuq, berilah saya rasa benci kufur, fusuk niku wong Islam sing berbuat dosa, nisyan ya. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Niku ana donga sing apik niku njaluk tetepe iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Enak maneh, gampang maneh dongane yai. Allahumma tsabbit imanana wasi' arzaqana nawir qulubana soqi asatana fi uluman. Yang penting tsabbit imana. Nah, tetapkanlah iman dalam hatiku. Niku dongane tetapi iman. Jadi iman itu terus bersemayam dalam hati, kemudian kita terus berpikir tentang dampak perbuatan yang akan kita lakukan. Insyaallah kita akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa mengamalkan, bisa memiliki, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam badan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tsabbit imanana wasi' arzaqana nawwir qulubana sahih asadana nafi' ulumana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.